Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurfadila. Di samping saya Nurfadila. Nurfadila Mahmud. Baik, di sini kami akan mewawancarai salah satu informan kami, yaitu tentang keseimbangan antara kesehatan dan produktivitas pada lansia yang masih bekerja, tentang perkembangan usia lanjut. Baik, di sini selanjutnya yaitu kami akan memberikan pertanyaan kepada informan kami. Saya persilahkan untuk Nurfadila Mahmud untuk memberikan pertanyaan kepada informan. Sebelumnya kami minta persetujuan kepada Pak Cik untuk menyetujui bahwa kami akan bertanya. Tapi di sini dulu nama tak. Nomor HP. Baik, jadi informan kita di sini namanya Pak Isah ya. Tapi di sini kami sering mendengar dengan akrab dipanggil Pace. Ya, jadi di sini kami izin untuk panggil Pace aja, Pace, untuk bertanya. Lanjut langsung saja. Di sini judul penelitian kami, keseimbangan antara kesehatan dan produktivitas pada lansia yang masih bekerja. Kalau boleh tahu, di sini kita asal daerahnya di mana, Pak? Kalau asal daerah saya kebetulan kalau ibu dari Sinjai, kalau dari bapak Malino. Kalau di Makassar? Di Makassar. Sekarang kan dulu tinggal di Makassar, Sungai Sadang Baru, tapi sekarang pindahkan di Goa, di Palangga. Oh, Palangga. Kalau boleh tahu tanggal lahirnya kapan? Tanggal lahir tanggal 28 bulan 5 1965. Jadi sekarang umurnya sudah berapa? Ya, jalan 60. Oh, Masya Allah. Kalau boleh tahu, kapan masuk kerja di sini di UNM? Kalau saya masuk di sini 2004, 2005. Oh, 2000. Berarti belum pikir lahir? Belum lahir nih. 2005 saya sudah. Oh, sudah ada. Berarti masih kecil, umur 1 tahun. Iya. Jadi itulah mau dikatakan sudah mencapai juga. Bulan 5 nanti nih pas 20 tahun. Iya. Oh. Bulan 5-nya nanti pas 20 tahun. Umur berapa waktu masuk, Pak Cik? Kurang ini itu dari 65 sekarang sampai berapa? Ini kan 2025. Berarti kurang lebih umur 30 tahunan. Umur 5. Kan 40. 40-an. 40-an. Artinya kau sudah bisa ada 40-an. Karena sekarang sudah 2025. Iya. Masya Allah. Kalau di sini kalau boleh tahu apa saja yang kita kerjakan, Pak Cik? Kalau saya di sini tuh ya segala sesuatunya menyangkut di ruangan pelamboyang. Iya. Istilahnya di bawah bukan dikatakan pengawasan. Iya. Di bawah pengontrolan, istilahnya apa ya namanya, kalau segala sesuatunya apa yang misalnya tidak beres itu yang diperbaiki, apa yang itu yang dibenahi gitu. Kalau ada yang bermasalah ya Pak Cik yang handle. Ya. Sepengalaman Pak Cik, apa yang dikerjakan kayak yang berat begitu Pak Cik? Namanya begini, kalau kita berbicara masalah pekerjaan, kalau ada yang katakan itu berat, ada yang memang betul, dan ada katakan juga tidak, ya memang betul, karena itu pekerjaan tergantung dari kitanya. Kalau memang suatu pekerjaan bagi kita nyaman, walaupun rendah gaji, kalau nyaman kita itu senang, itu yang kita pilih, bukan dari faktor katanya nanti tinggi gaji baru saya mau. Jangan, walaupun tinggi gaji, kalau tidak merasa nyaman, tidak merasa tenang, dan pekerjaan itu kita tidak begitu senang, ya buat apa? Dan walaupun sedikit, kalau memang dikatakan itu kita merasa senang, merasa gembira, dan kadang-kala kita walaupun dikatakan sedikit tuh, kalau memang kita pintar mengatur, pasti cukup.
Kan kadang-kala biasa orang bilang sedikit gaji tidak cukup, itu tidak mungkin. Walaupun banyak, kalau memang kau tidak tahu mengatur itu tidak cukup. Iya. Tapi kalau walaupun sedikit dikatakan kalau kita pintar mengatur itu insya Allah cukup itu. Apalagi kalau jalaninnya enjoy. Ya, Ya. betul. Kalau yang kira-kira tidak menyenangkan, kan Pak Aceh sudah anggap kayak senang, enjoy saja. Begini, memang itu dikatakan pekerjaan juga kadangkala ada tidak menyenangkan bagi kita, terutama dari kondisi kesehatan. Kalau memang kita tidak mood, Iya. biar bagaimana itu ndak nyaman, Iya. berat. Tapi kita juga harus berpikir, walaupun bagaimana karena saya punya pekerjaan begini, di berat ringannya saya harus laksanakan, walaupun kondisi tidak nyaman, Tetap jalan. Iya. tetap kita jalani. Kira-kira apa yang biasa membuat kayak kurang mood begitu Pak Aceh, kayak kurang semangat untuk kerja? Kadangkala faktor kesehatan. Iya. Itu saya kuncinya. Kadangkala faktor kesehatan sampai kita nggak bisa. Karena awal mulanya kita masuk bekerja di sini memang kita kan sudah tahu bahwa ini sekian dengan gaji ini sekian, ini resikonya Iya, iya. ini. Nah, jadi kita nggak bisa mengatakan bahwa saya tidak suka, enggak. Iya. Namanya suatu pekerjaan harus kita cintai, pekerjaan apapun. Kira-kira dalam menjaga kondisi kesehatan Pak Aceh bagaimana Pak Aceh? Apakah tidur yang dengan jam yang cukup, tidur lebih awal atau bagaimana? Begini, kalau menurut istilahnya kalau kedokteran katakan tuh, Iya. supaya ke kondisi kita katanya dia bilang apa harus kita atur tidur. Iya. Tapi kadang-kala juga bagi saya pribadi jam tidurnya itu nggak tentu lah. Iya. Kapan misalnya saya ngantuk walaupun jam sekian, nah saya tidur nggak memandang jam berapa. Saya misalnya kalau habis istirahat, Iya. kadang-kala biasa dibilangnya jam 10 tidur, kadang-kala sampai jam 12 saya belum tidur. Tapi istilahnya suatu pekerjaan karena kita ada jadwal di situ, walaupun kita kurang tidur kurang apa, kalau memang sudah tiba masanya kita harus berangkat sebelum jadwal itu kita sampai di kantor. Jadi tidak bisa terlalu sesuai mood. Tidak bisa juga karena kita ada peraturan Ya, yang ada kita. aturan yang mengikat ya istilahnya. Kalau kira-kira perubahan fisik dari kekuatan waktu masih awal bekerja sama sekarang itu Ya bagaimana? artinya, ya walaupun namanya itu karena umur sudah artinya sudah agak tua. Iya. Lantas pekerjaan beda dengan dikatakan 40-an, 30-an itu masih ya betul-betul begitu semangat di situ. Iya. Tapi kalau setelah kita sudah masuk 50-an itu enggak sama yang sekitar 40-an. Karena biar bagaimana fisik makin hari makin menurun. Tapi bukan menurun karena sakit. Iya. Karena faktor Iya, usia. terus. Kira-kira di job kerjanya yang contohnya pas umur 40-an banyak sekarang dikurangi atau enggak aja? Istilahnya sama lah. Oh, sama. Karena artinya yang apa yang kita kerjakan ya itu saja. Tidak ada kelebihan dan tidak ada Iya. kekurangannya karena Iya. memang sudah ditentukan itu kita punya pekerjaan. Istilahnya dikatakan seperti outsourcing lah. Areanya kan masing-masing ada areanya ini itu semua harus dibenahi. Jadi tidak ada tambahan, Iya. tidak ada kekurangan. Kalau kerja di sini ada pensiunnya Pak Cik, atau tidak? Namanya sekarang namanya honorer itu istilahnya dana pensiun. Oh, Yang ada pensiun itu macam PNS lah. maksudnya kayak ada batas kerjanya, batas umur Oh, untuk kerja. alhamdulillah kalau kita di PIS ini selama kita masih mampu. Oh, Nggak ada batas kerja. Selama kita masih mampu. selama masih mampu. Kalau perkembangan kampusnya itu bagaimana Pak Cik? Yang pas baru awal-awal masuk bekerja, apakah dari bangunannya atau tingkah laku mahasiswanya ada perbedaan? Yang jelasnya begini. Kalau waktu dikatakan kita permain namanya yang dulu kan artinya tidak sama sekarang. Iya. Karena sekarang ya terus terang banyak perubahan. Dulunya kan istilahnya ya kami karena kita tahu bahwa kita di fakultas itu terutama di FIS itu kadangkala tiap tahun itu ada perubahan. Baik pun dari mahasiswanya
Kan kalau misalnya tidak ada begitu kan istilahnya tidak ada perubahan, berarti tidak ada kemajuan. Iya. Banyak lagi. Kira-kira kalau Pacel di sini ada liburnya tidak Pacel? Maksudnya Ada libur kerja? sesuai dengan apa? Sesuai dengan kalender ada liburnya. Kalau misalnya pegawai misalnya libur hari Sabtu kan kita juga libur, tanggal merah juga libur. Iya. Jadi bagaimana kira-kira kondisi fisik Pace ketika di hari libur itu Pace? Kan biasanya tiap hari kerja beraktivitas, baru tiba-tiba libur panjang begitu. Begini, karena walaupun kita itu orang yang biasa kerja Iya. begitu toh istilahnya, kapan itu kita kapan dapat libur itu badan merasa pegal. Tapi dengan bagaimana cara supaya rasa pegal-pegal itu kita hindari, jadi kita cari kesibukan lain. Entahlah apakah rekreasi kah atau kalau misalnya ada sesuatu kegiatannya supaya kita artinya goyang terus kita panu. Jadi bukan dikatakan kita istirahat betul tidak. Karena itu saya katakan kapan kita istirahat artinya tuh badan semua terasa capek. Jadi kita harus seimbangi, tapi tidak sama dengan waktu kita di pekerjaan misalnya di kantor di ini. Kalau tentang perubahan kebiasaan tidur tuh Pace bagaimana? Pas waktu muda biasanya sering begadang, sekarang sudah tidak kuat. Waktunya itu ya kalau dikatakan itu waktu masa-masa muda kan kita belum belum kita atur itu kita punya tidur karena kita pikir namanya anak muda kan kadangkala bangunnya jam 7, jam 10, tidurnya kadangkala jam 1, jam 12. Nah, kalau kita sudah total begini, walaupun kita sampai misalnya jam 3 malam tapi sebelumnya tuh kita tidur dulu. Supaya seimbang karena kapan kita mulai dari jam 7 sampai jam 3 tidak tidur kan biar bagaimana kita penyakit. Tapi kalau misalnya kita mau tahu sampai jam 3 nanti saya tidur. Terus sebelumnya jam 8, jam 9 kita harus jadi diseimbangi kita punya itu badan supaya salah satunya tidak ada yang rusak, tidak ada penyakit. Kira-kira apa yang membuat senang Pace atau semangat? Mungkin ada dukungan dari keluarga atau bagaimana? Ya jelas itu faktor utama itu pasti ada dukungan dari keluarga supaya kita semangat. Dan ya walaupun bagaimana namanya suatu pekerjaan apapun kita harus kita semangat walaupun dapat masalah yang kita tidak bisa dipecahkan, kita harus semangat karena statusnya kita sebagai pekerja. Kalau saya pernah kayak merasa capek bekerja baru mau berhenti. Maksudnya Kayak jenuh nih dia sama pekerjaan ini. Itulah pemikiran Pak yang merasa jenuh satu pekerjaan itu adalah pikiran orang-orang yang baru bekerja. Tapi kalau orang yang biasa bekerja tidak pernah merasa berpikir jenuh, tidak pernah merasa. Karena kita ambil satu hikmah. Pekerjaan itu termasuk ibadah. Masya Allah. Pekerjaan itu termasuk ibadah. Bukan dikatakan pekerja uang, bukan. Termasuk ibadah itu pekerjaan. Itu perlu juga itu mengerti. Iya. Jadi silakan bertanya memang apa yang dikembalikan lagi ke Allah apapun yang dikerjakan karena Allah itu pasti terasa ringan. Terasa ringan, tidak ada rasa berat. Iya. Masya Allah. Jadi mungkin Pace karena selanjutnya masih ada kuliah. Oke silakan ada kalau sudah itu ya. Tutup. Terima kasih untuk Pace telah memberikan masukan dan memberikan informasi tentang bagaimana pekerjaan di usia lanjut. Mungkin itu saja. Terima kasih Pace. Sama-sama. Terima kasih banyak atas pengalaman barunya.
Jadi itu ya banyak yang pelajaran kita. Sekian itu saja. Ya saya ingin katakan satu kata kau dapat bisa jadi ribuan kata. Itu makna itu bisa kau. Yang bisa dikutip ya. Satu pengalaman tercipta dalam kau, banyak pengalaman yang bisa kau dapatkan. Itulah ciri-ciri orang yang sukses, orang yang orang mau berpikiran begitu. Kajian Citerin. Sekian itu saja seperti pertanyaan dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mungkin tambahan, mohon maaf kalau ada mungkin pertanyaan yang menyinggung perasaan Pace. Mungkin itu aja. Saya pribadi tidak pernah.